Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Selamat pagi ya. Oke, jadi ada beberapa permintaan dari teman-teman perakit, ya. Skema untuk MRF 232. Ini ada pesanan ya. Saya ada pesanan 2 unit dari Jakarta dan Makassar. Jadi yang Jakarta masih sudah 70%. Kemudian yang Makassar ini sudah ya tinggal tutup aja, ya selesai. Sebelum saya upload hasilnya, kita akan coba lihat untuk skemanya dulu ya. Skema untuk MOSFET tipe MRF 232 seperti apa nantinya nih. Ya. MOSFET ini cukup bagus, saya sering pakai. Ini yang versi keduanya. Untuk yang versi pertama kemarin yang menggunakan kapasitor biru ya. Oke ya, untuk skemanya seperti ini, nanti akan kita jelaskan. Akan kita bukakan dulu skemanya. Nah, ini dia. Ini tolong dicatat ya. Ini skema sederhana. Bagian inputnya ini C-nya kita menggunakan trimmer 25 pico ya. Tapi ini lebih kecil ya karena saya seri C ya. Ini ada C-nya. C-nya itu sebesar 12 ya. Jadi jatuhnya ini sekitar 15 pikoan ya. Input balun ini 2:1. Ini setengah lilitan ini. Terus bagian drainnya ini, drain to drain itu 39 piko. C tengah 30 piko, kanan kiri 2x470, 2x470. Nah, balonnya 9 cm. Output 9 cm. Ini untuk LPF-nya, output bagian paletnya, ini bisa menggunakan cara cepat atau cara lambatnya. Tapi semuanya dia sama. Kalau cara cepatnya di sini kita menggunakan 2 lilit. Nah, 2 lilit ini sekitar berapa kalau diukur pakai milihenry ketemu, tapi saya lupa nih ya. Ini 2 lilit. Kemudian ini C-nya sebesar, saya lupa tadi, sekitar 30-an piko ya, kurang lebihnya 25 sampai 30 piko. Jadi kalau ini kita menggunakan apa namanya LPF-nya yang 2 tingkat, bisa 21 atau 32. C-nya ini dibagi 2 aja. Yang di sini itu menggunakan 22, yang di sini 8 piko di satunya LPF-nya ini. Tapi kalau mau cepat ya seperti ini. Ya, atau ini misalnya kita menggunakan lebih pendek 7 cm. Di sini ketemunya 3 nanti. Ya, di sini C output ya biasalah untuk penyama. Ini menggunakan 10 piko. Oke. Kemudian bagian reel yang tadi, ini balonnya 2:1. Untuk VGS-nya ini di 2,2, 2 volt sampai 2,2, tapi saya setting di 2,2. Ini setengah lilit tadi, ini yang 39, ini 30. 30 ini 3 kali 10. Terus ini bagian C output, ini jangan menggunakan kapasitor yang biru-biru gini ya, masih nggak kuat. Jadi silakan menggunakan ATC 2x470, 2x470, itu aja. Nah, atenuator berapa input ininya? Ini input 30 dari radio 30 watt, outputnya di sini sekitar 5 watt atau 6 watt. Jadi MOSFET ini nih cenderung minta input watt yang besar. Ini atenuator simple ya. Nah, ini ada air flank 150 ohm, air biasa lah ya, yang sering kita jumpai. Di sini ada resistor. Kalau diukur ini sebentar akan kita ukurkan ya. Jadi saya kasih ukur yang pastinya aja berapa ohm. Bentar.
Jadi karena ini ada kopling C, jadi kita bisa ukur. Karena tidak terhubung sama ground ya. Jadi bisa kita ukur berapa ohmnya di sini. Silakan disimak ya. Tadi skemanya sudah ada. 15,8, hampir 16 ohm ya. Jadi karakteristik MOSFET ini tuh minta input besar. Karena setelah diturunkan pakai ini Airflank ini sekitar setengahnya. Jadi sekitar 30, 15 diturunkan lagi setengah. Jadi sekitar 7 watt di sini inputnya. Ya ini ya, seperti ini. Terus untuk voltnya itu sampai di 32 nggak masalah. Ya percobaan kita di sini. 30,5. Kita lihat ampernya, DC-nya. Ini hampir 24 ampere ya. Kalau di sini sebenarnya 25 ampere, ini kena split aja nih. Nah, ini yang benar 25. 24, sekian ya, hampir 25 ampere. Untuk efisiensinya rangkaian ini sekitar di bawah 80%, jadi sekitar 75% ya. Jadi kalau dikali ampere ya, volt itu volt ampere. Nah, ketemunya ini kan ampernya ini 25 ampere. 25 ampere kali 30,5. Nah, nanti kalikanlah outputnya, jadi sekitar 75%-an ya. Terus ini belum saya kalibrasi ya, jadi saya hanya menunjukkan untuk skemanya. Untuk realnya seperti ini ya. Nah, silakan di kopas gambarnya. Nah, balonnya ini balon nano ya, 25 ohm ya. Ini 25 ohm, yang ini 50 ohm. Outputnya kita lihat. Ini skala 300, coba ya, skala 300. Suaranya bagus ya. 550. Ini belum kita kalibrasi tadi, belum full lah. Nah. Ya, kurang lebih lah ya, sama ya. 540-an. Oke. Cukup sekian ya. Untuk review akhirnya itu setelah booster ini jadi ya. Setelah ini jadi baru kita hasil akhirnya 5 proteksinya, protect volt in, out, temperatur, volt dan SWR. Seperti itu. Ya. Jadi ini simple. Tegangannya sampai 32. Ini kalau saya kasih 31, sekian ya pastinya outputnya sudah lebih. Hampir 600 watt. Ya maksimum ini bisa 600, tapi tidak recommended dipakai untuk lama ya. Amannya yaitu di 500 ke bawah. 500 lebih ke atas juga bisa ya, nggak masalah, namanya MOSFET. Apapun bisa di up-nya, bisa ampernya, voltnya, kemudian bisa menghasilkan power outputnya lebih besar ya, tapi dengan catatan ya, nggak sesekali ya, tidak dipakai continue dan lain-lain ya. Seperti anggaplah seperti MOSFET lain, 1 kilo bisa 1200 ya gitu kan. Kalau 500 ya bisa 600 seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Untuk komponen-komponennya pendukung seperti ini. Ini menggunakan 10 mikro, ini 47 mikro, 47 mikro. Untuk penurunnya dari 30 volt ke 5 volt ini menggunakan 4K7. Ini 10 mikro, ini multi-turn, ini 1 kilo air bias ke gate di sini. Gate kanan kiri itu diapit oleh paralel 10 kilo 10 kilo dan C-nya 1 nano 1 nano ya. Ini setengah lilit, jangan lupa. Ini kalau tidak dipasang powernya drop ya. Ya karena impedansinya di sini kan besar sini. Nah, oke ya, semoga bermanfaat. Sebelum kita rapikan dan kita bersihkan, kita akan sharing dulu ya. Relay seperti biasa lah, relay biasa seperti ini. Ini rangkaian apa namanya, rangkaian COR sama delaynya ini ya. Jadi ya lumayan bagus lah untuk powernya. 150 bagus. Untuk
spektrumnya ini seperti ini. Ini walaupun saya pakai ZTE kok agak nyeplet ya. Outputnya karena ada LPF-nya seperti ini, 321. Oh, runcing banget. Nah, untuk storage-nya itu di bawah 60 ya, 60 dB. Jadi cukup bagus lah. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa yang saya sampaikan itu merupakan ya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.